Halo Sa, aku jelasin tentang DNA ya. Jadi DNA itu salah satu nukleid asid yang ada pada manusia. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang DNA, kita harus tahu pengertiannya dulu. Jadi DNA itu diketahui sebagai materi genetik dari suatu makhluk hidup. Jadi biasanya nukleid asid pada makhluk hidup itu biasa ada dua. Jadi aku tulis di sini ya. Jadi nukleid asid itu nanti dia ada dua, ada DNA sama satunya ada RNA. Nah, yang kita pelajari sekarang itu yang DNA. Nah, berbentuk double helix ini ya. Double helix itu artinya apa? Jadi dia berpasangan kayak huruf X gitu. Yang kedua, itu nanti DNA itu dia mengandung kromosom. Jadi kromosom itu adalah satu sifat yang nanti diturunkan kepada keturunannya. Ini Marsha lihat kromosom. Nah, di dalam kromosom ini nanti terdapat protein-protein. Nanti aku terangkan lebih lanjut protein apa aja yang ada di DNA. Selanjutnya, yang kedua, di dalam kromosom tadi ada yang namanya nukleotid. Jadi nukleotid itu terdiri dari fosfat, deoksiribosa sugar, sama basa. Jadi fosfatnya itu masih ingat-ingat bentuknya bundar kayak gini ya. Untuk deoksiribosa sugar atau biasanya kalau di Indonesia itu disebut gula pentosa gitu ya. Dia bentuknya dia segi 5. Dan untuk basanya itu nanti dia ada 4 jenis. Pertama itu dia A-nya tuh adenin, T-nya tuh aku jelasin T-nya tuh timin ya. C-nya itu adalah sitosin, dan G-nya adalah guanin. Guanin, biasa. Dan ini nanti dia berpasangan dengan amino asid yang lain. Nah, ini aku cantumkan. Jadi untuk 4 tipe basanya ada adenin, sitosin, tiamin, guanin. Jadi ini dihafalkan ya. Nah, untuk pasangan yang untuk adenin itu selalu berpasangan sama tiamin. Jadi ingat-ingat A sama T. Sedangkan untuk sitosin itu dia berpasangan sama guanin atau C sama G. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah ini, jadi kalau mau dilihat pasangannya kayak gini. Jadi timin, ini T tadi kan A sama T. Jadi kalau misalnya ada T ya pasangannya A. Atau kebalikannya, kalau ada A, adenin ya pasangannya juga timin. Begitu juga sama sitosin. Jadi kalau ada sitosin nanti berpasangan direplikasi itu dia jadi guanin. Atau dibalik kalau ada guanin direplikasi jadi sitosin. Jadi selalu berpasangan kayak gitu. Bisa dilihat di sini ya. Di sini pasangannya selalu sama seperti aturan sebelumnya. Ini untuk yang lebih lengkapnya. Jadi yang di dalam double helix ini tadi kalau diperbesar bentuknya kayak gini. Jadi setiap ini tuh satu pasang DNA. Jadi satu pasang DNA ini terdiri dari ini tadi fosfat, terus gula pentosa, ini fosfat tadi ya. Fosfat, gula pentosa. Nah, ini adalah pasangan basanya. Jadi biasanya kalau di manusia sifatnya beda-beda itu karena replikasi di bagian basanya ini dia beda-beda. Ini tadi mirip ya aku jelasin. Nah, untuk di manusia ada beberapa enzim bantu di pertumbuhannya. Jadi ada beberapa enzim yang membantu di replikasinya. Enzimnya ada apa aja? Itu kurang lebih ada 5 sampai 6 enzim. Nah, tadi kan aku bilang ada 5 kurang lebih enzim yang membantu di replikasi DNA. Nah, untuk 5 enzimnya itu diingat-ingat ya. Yang pertama itu ada topoisomerase, biasanya dia ngebantu buat koilet DNA atau melindungi DNA.
Yang kedua, ada DNA helikase, dia biasanya untuk unwind atau nge-breakdown dari bondingnya dari double helixnya DNA. Yang ketiga itu ada primase, biasanya dia starting point atau mengawali replikasi DNA. Jadi awalnya itu dia pasti primase. Selanjutnya ada DNA polimerase, biasanya dia mensintesis DNA baru. Jadi dia hampir sama kayak primase, cuman primase tuh awalnya, sedangkan yang memulai prosesnya adalah polimerase. Dan yang terakhir adalah DNA ligase. Biasanya dia itu masuk ke dalam bentuk double helixnya. Jadi kalau dia udah terbentuk, DNA ligase ini dia yang rejoin. Sampai di sini paham? Coba kita selesaikan soal ini. Jadi ada list enzimnya. Put the table, the correct table for the function. Jadi yang join DNA nukleot apa? Yang join DNA nukleot adalah berarti tadi DNA apa sah? DNA yang ligase. Jadi harusnya ini bukan sama-sama polimerase. Ini harusnya ligase. Jadi yang join nukleot adalah ligase. Sedangkan yang membentuk dari polinukleot adalah poli. Jadi bisa lihat di sebelumnya yang ngebentuk sintesis the new DNA strand ini. Bisa lihat ya, berarti dia adalah polimerase. Sedangkan untuk yang nge-breakdown, jadi di sini nge-breakdown. Di sini lihat unwind the double helix. Bisa lihat ya, berarti di sini nanti jawabannya untuk yang nge-breakdown itu adalah si helikase. Sampai sini kebingungan atau enggak?